Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita panjatkan, kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan berbagai macam kenikmatan, begitu banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Kemudian juga tidak lupa kita bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang diberikan Allah untuk kita semuanya, terkhusus pada umat Islam dan umumnya kepada umat manusia yang ketika manusia itu mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini sangat geram terkait dengan bagaimana aset-aset negara, bagaimana harta rakyat kita di Indonesia ini kemudian dibawa kabur, dikorupsi oleh para pejabat, oleh para pengusaha-pengusaha yang mereka memang mengeruk harta kekayaan rakyat di Indonesia ini dan membawanya kabur ke negara-negara. Misalkan yang terbaru ini adalah bos Duta Palma Group yang bernama Apeng Surya Darmadi yang membawa uang sebanyak 54 triliun ke Singapura. Uang daripada bangsa ini, uang daripada rakyat Indonesia dibawa kabur 54 triliun ke Singapura. Nah, ini terus berulang di negara kita, negara yang sama-sama kita cintai ini, negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kejadian antara koruptor terus terulang, kejadian orang-orang yang membawa harta rakyat terus berulang, dan rakyat hanya bisa melihat, rakyat hanya bisa menyaksikan tanpa bisa berbuat apa-apa. Lalu bagaimana solusinya menurut Islam? Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan solusi terkait dengan para pelaku pencurian, kalau dalam bahasa sekarang ini pencuri besar, koruptor namanya. Maka dalam Islam diajarkan, misalkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-38, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasariqu wasyariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah kedua tangannya jika mereka melakukan aktivitas pencurian, potong kedua tangannya. Dan ini adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ajaran ini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ajaran agar para pencuri ini dipotong tangannya? Kita tahu bahwa hukum Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala adalah syariat yang paling modern, paling efektif, dan berbiaya kecil. Kalau dilihat sekarang, hukuman apa yang bisa membuat para koruptor itu jerat? Tidak ada. Hukuman penjara, mereka dihukum misalkan 5 tahun, 10 tahun, nggak membuat efek jerat terhadap mereka. Mereka justru melakukan korupsi lagi. Kalau yang ketangkep, tapi kalau yang nggak ketangkep, mereka kabur ke negara lain dan dilindungi oleh negara lain. Padahal kita sebagai umat Islam mempunyai solusi yang bisa kita tawarkan untuk bangsa ini, bangsa ini, dan solusi ini adalah solusi terbaik, solusi yang akan membawa kapok jerat terhadap para pelaku koruptor, dan orang-orang yang akan melakukan tindakan koruptor akan berpikir berulang kali untuk melakukan tindakan koruptor tersebut. Kenapa? Karena konsekuensinya, akibatnya tangan mereka akan dipotong. Wasariqu wasyariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka potonglah kedua tangan mereka sebagai balasan atas tindakan mereka dan sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dipotong nih tangannya, ikhwan, sahabat UIM, potong. Jadi ketika seseorang mencuri, taruhlah sekarang pencuri besar, orang-orang yang mencuri bukan karena kebutuhan hidupnya, tapi mencuri berdasarkan keinginannya untuk merampok, mengambil uang rakyat, maka potong kedua tangannya. Satu ini potong ketika misalkan Apeng lah dalam perkara ini, Apeng Darmadi ini ketangkep, potong tangannya. Pergelangan tangannya, setelah potong, jahit, kembalikan. Kembalikan kepada keluarganya. Tidak perlu ditahan.
Jadi negara nggak perlu membiayai makan daripada orang yang kena potong. Tapi orang yang kena potong tangannya, yang mencuri, koruptor, maka dia akan jera karena dia sudah hilang ya tangannya yang satu dipotong. Gitu ya, dia tidak akan melakukan lagi. Dan buat efek ke masyarakat ya, dan efek kepada masyarakat, maka masyarakat akan melihat tuh yang dipotong tangannya berarti dulu pencuri gitu ya. Masyarakat akan berpikir ulang, oh kalau nanti mencuri, kalau nanti koruptor, saya sama seperti Apeng Darmaji ini nih, nanti kemungkinan akan dipotong tangannya. Sudah dipotong tangannya satu, terus kemudian melakukan koruptor lagi, melakukan tindak pencurian lagi, uang negara, uang rakyat lagi, maka potong silang ya. Silang itu ya pergelangan ini ya, kaki yang sebelah kiri misalkan ya, potong seperti itu. Melakukan lagi, potong yang kiri, tangan yang kiri. Melakukan lagi, silang lagi kaki yang kanan ya. Dan Allah memberikan aturan ini agar kemudian ya terjadi efek jerah ya. Hukuman ya, falsafah hukuman itu diberikan hukuman agar orang yang melakukan itu menjadi jerah ya. Jadi kalau misalkan orang yang melakukan itu tidak jerah, tidak kapok, bahkan melakukan pencurian lagi, perampokan lagi, terus kemudian melakukan koruptor lagi, maka secara hukum itu tidak memberikan efek jerah, dan itu adalah hukum yang buruk ya. Maka Allah memberikan solusi ya. Maka rakyat Indonesia sadarlah bahwa Allah Subhanahu wa taala hari ini sudah membuat aturan buat kita semuanya, buat kebaikan kita semuanya, buat kebaikan bangsa, buat kebaikan negara. Allah sudah membuat aturan, yaitu pencuri laki-laki wasariku wasariqatu faqta'u aydahuma, potong kedua tangannya. Dan ini hukuman yang paling modern, ekonomis, karena tidak membutuhkan biaya yang besar, cukup potong tangan, jahit, kembalikan kepada keluarganya, tidak perlu ditahan 10 tahun, 15 tahun yang menghabiskan uang negara. Tapi kemudian efeknya akan membawa jerak kepada pelaku dan kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindakan koruptor tersebut. Maka sahabat UIM, inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Tinggal hari ini masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia yang hari ini kita lihat bahwa mayoritas muslim ya, sekitar 87% umat Islam di Indonesia ini, ayolah kita kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Jika hukum Allah ditegakkan, jika syariat Islam ditegakkan, tidak hanya memberikan kebaikan kepada umat Islam, tapi juga kepada seluruh bangsa ini. Nanti tidak akan ada kasus lagi orang-orang yang koruptor. Tidak akan terulang lagi orang-orang mencuri uang rakyat karena potong tangan. Dan potong tangan ini kepada orang-orang yang mencuri dan koruptor yang memang besar mengambilnya itu, bukan untuk memenuhi keperluan perutnya. Lain ya. Lain kalau misalkan orang tersebut miskin, ya mencuri karena lapar, mencuri karena memang untuk perutnya. Islam tidak menghukum seperti itu. Islam tidak menghukum potong tangan kepada orang-orang yang kelaparan, mencuri karena kelaparan, mencuri karena memang ingin mencari sesuap nasi untuk dirinya, untuk keluarganya. Islam tidak menghukumi seperti itu. Ya, ini pernah terjadi kepada masa Khalifah Umar bin Khattab. Bagaimana ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, terjadi paceklik ya, kehidupan rakyat susah sehingga terjadi pencurian oleh rakyatnya dan ketangkap oleh Umar bin Khattab. Dan ketika dipelajari ya, terus kemudian ditanya rakyatnya kenapa sampai mencuri, maka karena kelaparan. Paceklik itu yang menyebabkan dirinya kelaparan dan kemudian mencuri untuk makan dan untuk kehidupannya. Di sini Islam tidak menghukumi orang-orang miskin. Tapi Islam menghukumi kepada orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya, orang-orang yang sudah cukup, tapi punya hasrat untuk mencuri, tapi punya hasrat untuk merampok, punya hasrat untuk melakukan koruptor. Maka disitulah Islam tegakkan, maka di sana akan membawa keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia. Maka sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan rakyat Indonesia, ayolah kita kembalilah kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah membawa hukum, Allah Subhanahu wa taala sudah membawa syariatnya, dan syariatnya itu insyaallah akan membawa keadilan kepada seluruh umat manusia. Yakin kita bahwa dengan syariat Allah Subhanahu wa taala itu insyaallah nanti kita akan mendapatkan kebaikan di dunia ini dan kebaikan di akhirat ketika kita mengikuti aturan-aturan dan pedoman-pedoman dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka koruptor tidak ada lagi hari ini di Indonesia ini. Tidak ada lagi hukuman yang lebih pantas untuk para koruptor tersebut, ya. Tidak ada lagi yang hukuman yang lebih layak untuk koruptor tersebut, melainkan ditangkap kemudian dipotong tangannya. Dengan dipotong tangannya dia akan memberikan efek jerat terhadap pelakunya dan juga efek kepada masyarakat agar jangan berani-berani untuk menjadi koruptor yang mengambil harta dan uang rakyat di Indonesia ini. Dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti ya akan membawa keamanan kepada harta. Harta ini kan kalau dalam syariat Islam harus dijaga. Ya, ada yang namanya maqasidus syariah, itu namanya hizbul mal, menjaga harta, dan harta rakyat ini harus dijaga. Kekayaan negara yang hari ini ada di Indonesia ini harus dijaga. Ya, bagaimana konsep menjaganya? Ya, kalau Islam ya mengajarkan kalau orang kaya itu dengan zakat, ya, dengan menunaikan zakat. Orang miskin ya diberi zakat, hartanya itu berputar antara yang kaya dengan yang miskin. Kemudian harta negara dikelola oleh pemerintahan dan dipergunakan untuk kemaslahatan rakyatnya, untuk kesejahteraan rakyatnya. Dan negara menjaga harta-harta yang milik negara itu dari orang-orang yang akan merampok harta negara tersebut, dari orang-orang yang ingin mengkorupsi harta negara tersebut. Maka dijaga oleh negara, dilindungi oleh negara. Dan kalau memang ada orang yang melakukan tersebut, maka negara melakukan hukum potong tangan. Ya, hukum potong tangan terhadap para koruptor adalah bahasa yang paling bagus. Ya, hukum tangan kepada para koruptor itu adalah bahasa yang paling baik untuk menimbulkan efek jera sebagai akibat dari apa yang dilakukannya dan sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada para koruptor. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.